Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi di channel Gembongan TV ya. Udah lama ya Gembongan TV nggak ngupload video karena ya sibuk lah. Udah Mencari nafkah. Jadi nggak terlalu fokus lagi. Mungkin ya sedikit-sedikit lah pasti Gembongan TV upload lah. Iya. Buat mengisi kekosongan yang sudah ditinggalkan. Jadi tema kali ini adalah ya ngobrol santai aja sama teman-teman di rantau gitu, tentang cerita-cerita kehidupannya yang ya menurut kami supaya menjadi inilah menjadi pelajaran, menjadi sharing lah gitu. Iya, sharing. Perjalanan hidup. Pasti di luar sana juga bukan kita doang lah, pasti di luar sana juga banyak yang mengalami ya, bukan hanya kami saja. Sekedar sharing-sharing aja nih, obrol-obrol santai gitu ya. Coba perkenalkan lah, ini namanya. Nama saya Rudi Prahasto, asal dari Tasikmalaya. Asik ya. Oh ya, kalau di samping saya udah tau lah karena Ya, nama channel saya Tasori. channel ini juga Barangkali belum ada yang tahu. barangkali belum ada ini. Nama saya Tasori, Ini Tasori. Tasori Al-Fawaz Al-Farobi. Iya, Biasa itu. dipanggil Max. Nah, itu. Oke. Max apa Nmax? Nmax sama motor dong. Tapi dulu saya waktu kecil sering dipanggil Max sama Max. teman saya. Iya. Kecil Max. dipanggil Kan Max Tas. Sorry Max. Sorry Iya. Max, sorry Max. Karena larinya kenceng itu ya. Ceking dong. Tapi emang saya larinya cepet mas. Cepat. Ya, jadi kita diskusi santai, artinya kita sharing. Kita di sini tuh podcast santai, sharing santai yang memang kita tidak terbatas dengan topik apapun. Benar. Jadi teman-teman, Betul. kita akan mengalir saja ngobrolnya ya. Kita ngobrol tentang apapun perjalanan hidup. Ya misalkan di sini ada Mas Rudi yang bagaimana dia menggapai cita-citanya sampai hari ini berada di titik ini, dan bagaimana kisahnya Mas Wawan yang ya hari ini ketika dia nganggur, hubungan percintaan, dan sampai akhirnya sekarang sudah menemukan, artinya oh ya inilah aku Wawan. Sempat mau bunuh diri juga kawan-kawan ini. Karena Iya. dicegah Bisa sama kita tanyain. teman yang akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Nah itu makanya banyak kisah-kisah kayak dari saya nanti. Mungkin sampai Mas ceritain gimana perjalanannya. Mungkin Boleh dari Mas Wawan dulu. mungkin dari Mas Rudi dulu kali ya. Lo Oh jalan kali menunjuk dong. mungkin dari Mas Rudi dulu kali. Boleh ya. dari saya juga. Oh nggak ya apa-apa. udah, gimana Mas Rudi? Nah. Perjalanan hidup saya mungkin kalau saya rasakan itu cukup pahit, karena saya itu terlahir dari keluarga broken home. Jangan tegang Mas Tasori, mukanya biasa Oh, saja. iya, iya. Ini cerita saya dulu ya. Ya. Nggak, saya ikut empati Mas. Oh, empati, Ya. Berarti bukannya kartu. simpati. Empati, woy. Oh iya. Karena saya terlahir dari keluarga broken home, ya jadi sebisa mungkin saya harus hidup mandiri. Iya benar Mas. Harus mandiri. Keluarga saya kan broken home. Ibu saya menghidupi 4 anak, dan perjalanannya itu mungkin tidak bisa tergantikan dengan kata-kata sampai saat ini. Mas Rudi itu anak keberapa ya? Kalau saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketiga. Teji. Teji. Ya, Teji. Dan alhamdulillah ya kawan-kawan, walaupun kehidupan saya broken home, ibu saya selalu berjuang untuk anak-anaknya sampai lulus sekolah, tidak ada yang tamat. Dan sampai saat ini ya saya masih belum bisa membalas budi beliau. Sekolah tidak ada yang tamat. Maksudnya Kuliah itu sekolah itu sampai tamat. sampai itu. tamat semua. Koreksi Iya. tadi tidak sampai tamat tadi. Oke. Mohon maaf. Karena grogi Keren, juga keren. ya. Santai aja, santai. Sampai ibu saya kerja di pabrik, banting tulang untuk ngidupin anak-anaknya. Dan sampai saat ini
Ya alhamdulillah ya, saya sudah bekerja, kakak-kakak saya juga sudah berkeluarga semua, dan hidup lumayan lah dari yang sebelumnya, karena kan Tuhan juga memang adil. Ya. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Jadi untuk kawan-kawan yang hidupnya broken home itu gak usah putus semangat lah. Betul. Iya, Kita benar. harus punya masa depan. Kita harus bisa banggain keluarga kita yang besarin kita. Jangan frustasi intinya. Bener mas. Soalnya kebanyakan itu dari mereka yang broken home ya mas ya, itu mereka malah akhirnya acuh tak acuh dengan hidupnya. Iya. Orang tua saya aja nggak peduli dengan saya juga lebih nggak peduli lagi dengan diri saya. Sedangkan secara bijaksananya itu ketika kayak mas nih broken home, saya sangat setuju. Artinya mas itu bangkit. Ya dia membuktikan bahwa aku mungkin tidak seberuntung teman-teman, tapi mungkin semangat aku lebih tinggi daripada teman-teman. Artinya ketika memang kita ada masalah, kita hidupnya mungkin kurang beruntung menurut teman-teman, tapi itu sebagai cambukan buat diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Saya kayak gini, loh masa saya harus hancuran? Justru saya kayak gini, saya harus lebih baik. Saya harus bisa lebih bangkit baik. juga kita. Iya, harus bisa bangkit, dan kelak nanti keturunan saya juga akan lebih baik. Artinya sesuatu yang rusak atau sesuatu yang memang yang tidak kita inginkan itu bisa menjadi pelajaran Di kemudian hari. Iya, untuk masa yang akan datang. Jadi saya sangat setuju sama Mas Rudi. Malah saya nggak setuju dengan orang yang ada kehidupannya nggak baik, dia malah Merusak putus dirinya asa, sendiri. merusak dirinya sendiri, itu malah ya Lari ke narkoba, minuman. sangat sayang sekali. Jadi masa depannya juga tidak akan benar. Ya, nanti malah nyesel di kemudian hari. Iya. Ya, mungkin dengan sharing-sharing seperti ini mungkin bisa setidaknya Lanjut, nggak apa-apa. Teman-teman kita sering santai ya. Kadang kita di kamera itu agak ketawa, tapi nggak apa-apa mas. Ayo lanjutin mas. Dengan sharing-sharing kayak gini, sama ya. Saya juga kan anak pertama, oh berat itu. ibunya adik 3. Jadi tulang punggung keluarga itu ya. Ya, pasti. Jadi benar-benar jadi tulang punggung lah. Apalagi Adik-adiknya masih sekolah, Mas Roman? yang satu kelas 3, yang satu masih SD kelas 3 juga ya. Kelas yang kedua udah SMK kelas 3. Yang satunya masih 2 tahun lah. Tapi keluarga masih komplit itu ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. komplit. Meskipun banyak lika-liku, meskipun rumah tangga keluarga saya ya Agak berat itu ya. berat lah. Sulit dijelaskan kawan-kawan. Ah, Jadi gini ya, jangan putus asa dengan keadaan. ya, Sebisa mungkin kita Mas bisa Wan bangkit. suara juga gedein mas. Tadi agak kecilan kan gitu. Saya kan jadi tulang punggung ya, ibaratnya tulang punggung lah ya. Ah, Karena saya anak pertama, adik masih kecil-kecil. Ya, iya, Mas Wawan. harus biayai sekolah. Tulang punggung, kalau nggak ada tulang punggungnya nanti serem. Iya benar. itu dong apa? Gimana mas? Ya saya juga anak pertama ya dari 4 bersaudara. Adik saya ada 3, cowok semua, laki semua. Apalagi saya kan ibaratnya rumah juga masih numpang, belum punya, ibaratnya belum punya gubuk sendiri lah. Dari kecil selalu ditinggal tuh
sama ibu. Merantau. Iya, merantau ke Arab lah, Arab Saudi. Dari kecil, dari 1 tahun udah tinggal. Jadi kurang perhatian dari ibu ya. Jadi ini bilang broken home juga. Iya. Soalnya dari kecil emang udah sering-sering ditinggal. Sama bapak juga kan. Kita tahu sendiri kan kalau bapak yang ngurus anak-anak tuh kan gimana kan. Dulu tuh orang dulu mah keras-keras ngajarinnya. Tidak seperti ibu kalau Tidak. mendidik anak itu. Zaman dulu didikannya beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mah udah dipentung-pentungin pakai kayu, udah viral kan. Iya. Zaman dulu pulang maghrib aja bapak udah nyiapin kayu gede, sabet, wah, pentung pokoknya sampai ngaji. Pulangnya sampai jam 8 malam soalnya abis ngaji main PS dulu. Kok bisa gitu? Iya kan dulu nakal main PS dulu. Colong rambutan. Orang tua udah ngadang pakai tebu segini nih, sabetin ke kaki. Wah, Kalau udah pecah baru dimakan tebunya. sampai kaki sampai benjol. Ingat banget dulu. Terus tebunya dimakan nggak? Sambil nangis mungkin makannya dia. Kakinya sampai biru. Ya. Diajarin ngaji kecil, kelas 1 SD lah, ngajarin ngaji, sampingnya sampai bawa ini palu, serius. Kalau salah dipetak-petak, nggak bohong saya. Keras banget. Keren itu. Didikan orang dulu mah keras-keras emang. Pokoknya intinya ajaran orang tua dulu sama zaman sekarang benar-benar Jauh beda, jauh iya. beda sekali. Karena zamannya juga udah beda. Iya, ini milenial kalau sekarang kan. Dulu didikannya emang keras. Jadi emang dibilang kekurangan kasih sayang, emang kekurangan kasih sayang, broken home. Banyak sekali lah cerita-cerita. Tapi gini Mas Wawan, dari didikan orang-orang tua dulu, sejahat-jahatnya orang tua kan, dia tetap orang tua kita sendiri. Iya. Justru dari ajaran orang tua yang keras seperti itu mendidik saya mandiri. Iya. Jadi gimana ya? Ketika kita merantau, Kita merantau terus menghadapi ujian-ujian yang berat, kita Terbiasa. seperti udah terbiasa dari Terbiasa, dulu, dari iya. kecil udah dididik keras kayak Iya. gini kayak gini. Jadi tidak cengeng. tidak cengeng, tidak letoy. Jadi emang bawaannya udah dari kecil udah dididik, udah digenjot supaya kuat nih. Iya, lebih Lu tangguh laki, lagi. lu anak pertama, lu harus ntar jadi jadi tulang punggung, lu harus Bapak kedua. Ya. pokoknya udah digejor-gejor dari kecil. Emang harus dididik supaya ini tangguh lah ibaratnya. Apalagi kan sekarang posisinya Mas Wawan lagi merantau di kampung orang. Gimana caranya agar lebih kuat lagi kan? Di perantauan memang harus kuat. Iya. Saya merantau ke Cikarang, ada ceritanya. Ceritanya emang ditipu. Ditipu. Oh, berarti kasusnya seperti Mas Tasori itu ya? Nanti kita Ditipu, bahas. Bang. Ditipu Nanti sama kita bahas. calo. Iya, kita bahas ya. Nah, ini pelajaran bagus nih buat Ini- para pekerja yang ingin Pelajaran juga bagi-bagi Orang-orang yang baru merantau. orang-orang yang baru lulus deh, baru Iya. lulusan kemarin, jangan tergiur sama gaji sekian, duitnya ADM-nya sekian, jangan tergiur. Melihat lowongan dari media sosial. Media sosial sekarang banyak banget Ya, kasus penipuan itu. kasus penipuan yang berkedok DM. ya. Jadi ada nih temen nawarin ADM-nya 2,5 juta Itu pabrik apa gimana? pabrik Pabrik. Kok bisa gede sekali ada ini? di kawasan Delta Silicon lah. Oh, sekarang itu ya? Nah, Cikarang. Terus kasih nomornya
Ternyata calonnya itu punya calo juga. Punya calon juga. Iya, jadi calo itu ya tangan kanannya calo. Kok bisa begitu? Iya. Jadi tangan kanannya Antar calo berarti Iya, ya? antar calo ke calo. Dia nak calo terus saya dianterin ke calonya lagi. Berarti asem juga ya. Udah kayak di terminal juga ya. Terus kan di ruko ngobrol-ngobrol. Katanya pabrik masih baru, kesempatan kartapnya gede. Iya. Ya udah. Selalu menjanjikan yang manis-manis. Jadi uangnya keluar duluan. Saya kan belum ngerti lah. Iya, karena baru dari Karena desa kan. Baru ya. Saya keluar uang tersebut 2,5 juta. Ush, itu jual kambing apa gimana? Itu Jual kambing. Jual HP. bukan, itu hasil Korupsi. jual ini emas nenek lah. Emas nenek. Almarhum udah meninggal 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Kita tuh berduka cita, Mas. Digadein tuh dijual laku Pengorbanan sekali itu ya. 5,5 juta lah, 55 lah buat ongkos berangkat sekarang 2,5 juta buat Calo. ADM, calo, selebihnya buat makan lah, Iya. simpenan. Ternyata pas berminggu-minggu Nggak ada panggilan. nggak panggil-panggilan, Itu mau udah bener-bener. saya chat terus, malah jawabnya tak sabar nunggu giliran, terus gitu terus malah ini disamperin ke rukonya malah tutup. 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 Ada depan ruko kan ada warung, jauh lah warungnya, agak jauh lah. Saya bilang kalau itu mah emang gitu Penipuan. Iya. Berarti apa yang diharapkan Mas Wawan itu manisnya dulu. Manisnya dulu. Iya, tapi belum tahu asal usulnya itu gimana kan. Terus kan saya di Cikarang kan ada temen, jadi numpang lah di kontrakan temen. Iya. Kayak saya dulu lupa kesampaian. Selama berbulan-bulan tuh nyusahin. Terus saya buka Facebook, Cari informasi. lamaran lagi karena udah kepalang. Tapi saya bilangnya ke orang tua bohong lah, jangan sampai ketipu. Ntar orang tua sedih. Iya. Bilangnya masih nunggu. Pas nggak mau bikin beban orang tua pas juga. ada lagi informasi lowongan lewat ADM lagi. Mm-mm. ADM-nya 180. Wah, murah nih 180. Terus inbokan. Katanya dia ngambil uang 180 buat Seragam. biaya ini buat antigen. Oh, antigen. Iya, buat antigen. Dia kan datengin ke kontrakan saya. Berarti belum lama juga ya Mas Wawan ya? Belum. Oh, belum. Terus kasih 180 udah. Lamarannya dikasih sama dia juga, Sama uangnya. sama uangnya. Terus jadi Terus udah, katanya besok Tarsok berarti. ntar besok suruh ke PT-nya katanya. Pas besok saya kontak, katanya Diblokir. suruh nunggu lagi, berminggu-minggu pun suruh nunggu. Wah, ini mah di kontak lagi cuma dilihat doang. Lihat doang. Berarti ketipu lagi. Iya. 2 kali. ngenas banget. Dari situ udah, wah bener-bener udah kepalang nih. Terus saya bener-bener Frustasi. frustasi, Galau lah. galau, terus Kecewa. ya disemangatin sama Teman. ini sama kekasih sendiri lah, disemangatin. iya. Kasih yang tadi anggap apa kasih yang dianggap? Kasih hati lah. Oh. Hati-hati. Disemangatin sama kekasih hati. Bagai kekasih. Terus ini apa? Ya minta bantuan ke Allah lah. Sholat tahajud, sholat duha, terus-terusan. Sembari kita berusaha. Saya ngelamar ke sana ke sini, muter-muter kawasan, email terus. Alhamdulillah dapat panggilan sana sini di Jakarta, ada panggilan meskipun gagal. Iya. Sana sini gagal, 4 PT gagal semua. Tapi itu pakai ADM lagi nggak? Enggak, itu mah murni lamar-lamar sendiri emang.
lewat pos, lewat email, lewat datengin pabrik. lewat ini apa web, lewat lewat aplikasi-aplikasi lah. Terus 4 PT kan gagal, PT kelima nih alhamdulillah lolos sampai MCU, sampai akhirnya alhamdulillah keterima kerja Sampai hari ini. sampai hari ini dapat Jadi kerja. UMR lagi. Alhamdulillah udah ngerasain UMR. Ya mungkin jalannya emang harus ditipu dulu. Kalau nggak ditipu saya mungkin di kampung terus. Merah kambing. Iya. Mungkin Mending jarak kambing. mungkin jalannya Allah emang ini harus dikasih cobaan Iya, dulu nih. cobaan dulu. Iya, biar kita Gimana nih? mau berusaha. Apa dia habis Mampu apa enggak? apa dia mampu jalanin enggak di rantau ditipu terus-terusan, apa dia nyerah pulang lagi apa gimana. Ternyata nih diuji segini terus berusaha. Jadi Nah, nyari itu jalan-jalan keluar. Karena didikan orang tua juga itu ya. Nah berkah. itu. Jadi benar-benar membuat wah, Iya. Mental kita tangguh. makanya kita belajar dari kesalahan. Wah, saya udah ditipu ini. Jadi udah pengalaman lah. Oh, jadi kalau udah kayak gini berarti ini penipuan. Penipuan. Iya. Kalau kayak gini berarti penipuan. Oh, udah Dan tahu. itu juga jadi bisa ngasih tahu apa. ke teman-teman ya. Jadi ini sharing-sharing lah. Hati-hati, Makanya teman-teman. jangan tergiur dengan ADM itu, janganlah kalau bisa lah. Apalagi Iya. dapat dari media sosial itu. Mending usaha sendiri aja lah, ngelamar-lamar sendiri meskipun ya panas perih nggak apa-apa. Tapi yang namanya berusaha kan nggak ada yang salah. Iya. Cara mengkhianati hasil. Karena emang Gusti Allah emang udah diberi jalan-jalannya sendiri. Kalau ini kalau terpatok ke zona nyaman terus-terusan emang nggak bakal ini. Saya kalau nggak ketipu nggak mungkin kan kerja sekarang di sini. Mungkin masih di kampung. Karena jalannya harus begitu juga sih. Jalannya emang harus ditipu dulu, tipu terus. Jadi kalau udah di kota kan udah kepalang. Udah kepalang, malu kalau pulang lah. Pulang nggak punya ongkos. Nggak punya bingung. ongkos, terus kerja enggak, udah Iya. ketipu sana. Untang Malu lah. Untang lantung di Utang lantung kampung. lagi. Jadi Mending untang lantung, kalau telanjang gimana? ya Keliling jalan. Mantap ini. seperti itulah. Jadi ya. Gimana Mas Tasori dulu ini? Ya, jadi saya mau nyimpulin dulu nih ya, Mas Wawan. Artinya pertama dari didikan orang tua, terus dari kehidupan yang belajar mandiri dari kecil, dididik keras hingga akhirnya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Terus ketika harus ditipu dulu biar kita juga mau berusaha akhirnya dan menemukan pekerjaan yang memang didambakan ya. Keren. Mantap nih kisahnya. Tapi kisah Mas Tasori sendiri gimana ini? Kisah saya. Iya. Jangan kisah cinta ya, soalnya jangan menerima soal cinta. Gitu. Kalau kisah cinta sudah sering kali ditolak. Kandas lah. Kalau Kandas. kandas jangan. Jadi emang menyedihkan, nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi mungkin kisah kehidupan aja Iya. ya. Kisah kehidupan. Tentang semangat hidup aja. Iya. Jadi mungkin begini. Sama saya. Pokoknya intinya jangan mudah tergiur dengan pekerjaan yang ada di Facebook. Harus dipastikan searching dulu. Saya juga dulu pernah ketipu di Lebak Bulus. Terus pernah kerja bangunan ditinggal sama mandor. Bayangin coba berminggu-minggu kerja. Pahit. Lebih pahit dari kopi itu. Ini ditinggal sama mandor. Saya bingung, saya di sana bingung saya harus apa. Nah akhirnya kan saya karena saya orangnya agak berani juga, masih berani ngomong sama orang. Ya udah, saya ada mandor lain, saya ajak. Saya saya ngomong sehingga akhirnya saya diajak tuh kerja di situ. Sampai pertama saya dimanfaatin tuh, suruh mikul aja, mikul beban gitu, ngangkut-ngangkutin barang, sedangkan yang lain pada ngerakit. Sampai akhirnya dia melihat bahwa pekerjaan saya waktu itu semua orang bekerja itu sama. Cuma pada waktu itu saya mensyukuri dan kerjanya ya udah kerja yang semangat, sehingga akhirnya orang melihat pekerjaan saya, terus saya dikasih kesempatan untuk ngerakit. Ini berbulan-bulan saya kerjanya ngerakit aja, nggak mikul. Dan Tapi ada akhirnya perubahan ya Mas Tasori? iya ada perubahan. Nah sampai akhirnya begini, pada waktu itu kan ya emang saya dari kecil dididik untuk beribadah ya, sama orang tua, sama guru ngaji saya. Nah, ketika saya bekerja di Perantauan. perantauan ya tadi yang saya sebutin,
saya tuh jarang sholat mas, saya jarang sholat, terus ya mohon maaf banyak banget lah main-mainin cewek gitu, teman-teman ya alhamdulillah saya Pergaulan menyimpang. iya pergaulan bebas lah di proyek-proyek gitu dulu. Sampai akhirnya saya tuh bingung, masa saya setiap hari memang saya nggak melakukan hal-hal yang itu, cuman kan saya tidak sholatnya saya jadi terlantar. Sampai akhirnya saya pindah lagi Tangerang, Rakit lagi, sholat masih mendingan. Sampai akhirnya saya suruh ngelamar di sini. Saya konsultasi dulu tuh sama wakil mandor waktu itu. Kamu mau kerja apa? Di penerbitan buku. Sebagai apa? Nggak tahu. Paling saya megang internet. Walah jangan, gitu mah gajinya kecil. Saya tahu itu gajinya kecil. Cuman pada waktu itu saya mikirnya gini mas, bakal ada kayak zamannya Android, zamannya Facebook. Terus waktu itu saya belum gunain Instagram tuh. Tapi orang-orang udah pakai Instagram, HP saya nggak kuat ya. Akhirnya saya mikir bahwa kayaknya kelak itu deh semua itu akan serba medsos, serba internet. Nah, ya udah, karena saya juga suka membaca, ada penerbitan buku, saya pergi ke sini dengan ya mungkin gajinya itu kayak mohon maaf ya, kayak ART itu mungkin lebih gede dari ART. Karena saya ke sini ya saya bersyukurnya itu bos saya pas saya pertama masuk tuh mas, sama bos saya tuh ya udah kamu dalam 1 bulan ini silakan kamu kerja, kalau kamu nggak bisa dalam 1 bulan ini saya keluarin. Nah ini gila, saya takut kan, ya udah deh, akhirnya saya kerja di situ tuh, saya kerja semaksimal mungkin, saya belajar ngedesain. Dulu saya juga suruh megang Facebook perusahaan itu, saya nggak ngerti kan main Facebook di komputer, paling cuma add teman doang ya kan. Berarti bosnya baik itu mas. Iya baik banget, jadi bosnya itu membiarkan orang-orang itu untuk berkembang, salah satunya saya. Sampai akhirnya karena tadi saya mau kan, udah gaji kecil juga nggak apa-apa, yang penting bakal ada sesuatu yang baru yang bisa saya ambil. Sampai akhirnya saya di situ belajar desain, belajar mengelola media sosial, terus algoritma, sampai jualan di online bagaimana, terus untuk nge-branding perusahaan, nge-branding merek gitu gimana. Sampai akhirnya saya disuruh ikut seminar online offline. Sampai akhirnya saya bikin akun-akun pada besar tuh sampai 100-an ribu kan. Dan ternyata akun 100-an ribu itu follower ya. Saya bikin Instagram tuh. Sampai akhirnya untuk jualan, untuk mencari relasi itu sangat mudah sekali. Dan setelah itu saya bersyukur banget, kayaknya kalau misalkan saya tetap fokus, memang dulu saya proyek borongan mulu sampai 1-2 minggu itu bisa sampai 4 juta. Tapi kan karena saya punya prinsip dalam hidup saya bahwa saya harus seimbang, dunia sama akhirat harus seimbang. Nah setelah itu akhirnya saya diarahkan ke sini, Tuhan mengarahkan saya ke sini, Allah. Nah akhirnya tiba-tiba pandemi tuh, tiba-tiba pandemi, dan akhirnya apa coba? Pekerjaan, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang ngerti media, ngerti internet, pokoknya tentang media lah, tentang media itu sangat membutuhkan bagaimana caranya mengiklankan produk dan lain-lain. Karena sistemnya online sekarang ya. Iya, nah akhirnya, bagaimana caranya mengelola e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain kan. Nah, banyak tuh lowongan. Sampai akhirnya, gila nih, gajinya sekian, ternyata iya, zamannya udah beda. Dan akhirnya sesuatu yang mungkin dulu sama teman-teman apa itu nggak ada gunanya, ternyata sangat dibutuhkan sekali akhirnya kan. Nah, pas itu saya mau pindah tuh kerja, tapi saya ingat bahwa saya di sini dari nol, masa saya ujuk-ujuk ninggalin. Ini pertimbangan sampai akhirnya saya sangat bersyukur bahwa ternyata membuka diri kita terhadap zamannya. Kita zamannya media zamannya online ya kan, 4.0, 4.0. Dan ini saya sangat bersyukur sekali. Kadang saya jualan di Facebook gitu ya, saya bikin fanspage, saya bagi-bagi tentang sejarah-sejarah gitu, hanya bisa puluhan ribu di Facebook, di Twitter juga puluhan ribu, di Instagram. Terus saya bikin YouTube juga. Dulu saya nggak ngerti YouTube, saya cuma menjadi penikmat. Sampai akhirnya saya tahu tuh, sampai kemarin tuh saya dapat Google AdSense. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya dapat dolar.
saya semangat lagi bikin konten, saya bisa bikin video dan kayak ngedesain gitu, terus desain video, desain grafik, itu sangat dibutuhkan sekali. Dan itu ya karena tadi berawal saya tuh mau pergi, maksudnya saya nggak stuck di zona nyaman. Iya. Saya nggak stuck di zona nyaman, dan sekarang hari ini saya berpikir bahwa ketika misalkan saya memang sudah nggak kerja di sini gitu ya, kerja di rumah gitu, saya bisa, maksudnya untuk mencari peluang pekerjaan itu sangat mudah, meskipun hanya ngantor di rumah sendiri dengan modal HP saja ya itu bisa, dengan modal komputer. Kita jualan desain ya kan, kita jualan desain nih, kita apa namanya menjadi ya jualan barang, terus kita belajar untuk iklan itu sangat diperlukan sekali saat ini ya, untuk bisa iklan produk, terus ya pokoknya di zaman media lah kita harus terbuka semua. Nah, akhirnya ya bersyukur banget, dan itu saya bersyukur banget saya bisa mengetahui atau bisa menyesuaikan dengan zamannya. Nah, mungkin kesimpulannya adalah kita jangan stuck dengan zona nyaman. Yang kedua, kita itu bisa menyesuaikan dengan zaman. Kayak misalkan nih, ada perusahaan ya, Wan. Ada perusahaan yang mereka itu tutup gulung tikar. Karena mereka nggak mau itu ngikutin zaman. Karena apa ya? Kalau gini deh, kelas Pertamina, kelas kereta api Indonesia, mereka masih saja mengebranding, meskipun memang mereka tuh udah dibutuhkan. Kayak Pertamina listrik gini ya, PLN ya kan, PLN Pertamina bensin ya, PLN gitu, itu udah pasti dibutuhkan meskipun mereka nggak ngiklan, tapi mereka tetap ngiklan. Artinya biar produk itu dikenang, biar perusahaan dia dikenang dan brandingnya itu selalu hidup. Nah, jadi mungkin kesimpulannya kita harus menyesuaikan zaman, harus ngerti, sedikit-sedikit harus tahu, karena ada juga banyak isu juga kan yang katanya mungkin kelak manusia itu enggak akan digunakan, tapi hanya menggunakan robot-robot, ya kan? Dan mungkin bla bla dan lain-lain. Artinya ya ayolah coba kita untuk membuka diri, mencoba untuk kita melek dari keadaan kita saat ini, di luar sana ada apa, dan kita harus bisa membaca zaman. Mungkin itu sih Mas Wawan. Ya. Barangkali mau ditutup atau mau dilanjut? Udah kali ya, durasinya udah lumayan tuh. Udah setengah jam ini kalau digabungin. Gimana Mas Rudi? Ya saya ngikut aja Mas Tasori sama Mas Wawan aja. Saya ikut Mas Wawan aja deh. Ya udah. Mungkin sekian ya yang dapat kita sharing-sharing ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah supaya Tidak jenuh juga. Tidak jenuh, saling menikmati aja lah. Dengerin ngobrol-ngobrol santai. Mungkin di luar sana juga banyak yang seperti kita, mungkin lebih parah lagi banyak pastilah. Karena manusia itu emang Berputar lah, roda itu berputar lah. Ya udah, mungkin segitu ya, kita tutup aja lah Gembongan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.